Novel My Senior Brother is Tall Strong. Bab 10. Lu Hawking dan Xiao Yi menunggu makanan untuk disajikan. Tiba-tiba, ada ketukan di luar pintu. Sebelum Lu Hawking bisa berbicara, pintu di luar terbuka. Si Hechong datang lebih dulu. Saudara Senior Lu, aku. Lu Hawking menurutkan kening, dan tanpa basa-basi memberikan perintah penggusuran, keluarlah. Apa yang terjadi? Juga terganggu oleh makanan. Senyum si Hechong membeku. Gelombang kemarahan kemudian meletus di dalam hatinya. Apakah Anda pikir Anda sedang merencanakan kata-kata? Kau Jian, aku akan pergi keluar dengan ekorku di antara kakiku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kau begitu sia-sia, berani melakukan ini padaku. Anda hanya ditutupi oleh guru dan kakak senior, apa yang Anda? Zhang Zheng dan Wu Tianzhun di belakang mereka datang dengan senyum kemenangan di wajah mereka. Wu Tianzhun sengaja menhasul, sepertinya kakak senior lu gila. Aku tidak menaruh saudara Xie di matamu. Zhang Zheng juga menambahkan minyak dan cuka, dan berkata dengan sengaja, mungkinkah dengan saudara senior Jian sebagai pendukung, bisakah Anda tidak menempatkan orang lain di mata Anda? Alis Lu Hawking menurut bahkan lebih. Tidak senang. Tidak membiarkan orang makan dengan baik. Lu Hawking menakui dengan seringai, jadi apa? Aku punya saudara master yang tertutup, kau tidak yakin. Puncak mana kamu seorang murid? Aku akan membiarkan kakak senior pergi sekitar tempat Anda kemudian. Berbohong alur, begitu tidak tahu malu. Tidak ada rasa malu sama sekali. Pengakuan yang murah hati didukung oleh sebuah rencana. Kata-kata Lu Hawking tidak hanya membuat Xie Chong dan Zhang Zheng terdiam, tetapi bahkan Xiao Yi tidak bisa berkata-kata. Saudara senior kedua, tampaknya dia tidak sedikit pemalu. Untuk ancaman Lu Hawking, Zhang Zheng tidak memperhatikannya dan melaporkan dirinya kepada tuannya. Saya bukan murid dari sekte Ling Xiao, saya adalah murid Pafidaya Guiliuan. Lu Hawking bahkan kurang marah. Bukankah murid-murid sekte Ling Xiao berani mengganggu saya? Juga, apa yang orang-orang dari Pavilion Guiliuan lakukan di sini? Membuat masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu faksi Ling Xiao kami adalah pengganggu? Apakah Anda percaya bahwa itu saya memiliki panah penusuk awan dan meminta Ling Xiao untuk mengirim semua murid untuk membersihkan Anda? Kau pikir kau rencana? Bahkan Jian tidak memiliki kemampuan ini, kan? Kepala faksi Ling Xiao Anda hampir sama. Zhang Zheng dan Wu Tianzhun tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Bagi rakyat sekte mereka sendiri, mereka akan meningkatkan rencana mereka untuk menakut-nakuti orang, dan untuk sekte lain, mereka akan langsung membawa keluar faksi Ling Xiao. Apakah Anda masih bukan seorang pria? Zhang Jin mencibir bahkan lebih dalam hatinya. Ternyata seorang pria yang tidak memiliki keterampilan dan hanya akan bergantung pada orang lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Dunia kultivasi adalah tentang kekuatan. Jika kekuatan Anda sendiri tidak baik, bahkan jika para pendukungnya kuat, orang lain akan memandang rendah mereka di dalam hati mereka. Wu Tianzhun juga membenci Lu Hawking di dalam hatinya, dan tidak menempatkannya di matanya. Kakak Lu senior, kata-katamu agak terlalu banyak. Kami datang ke sini dengan ketulusan berteman, kakak senior Lu, kamu bukan keramahan. Mungkinkah faksi Ling Xiao memperlakukan tamu seperti ini? Wu Tianzhun ingin memindahkan faksi Ling Xiao keluar. Anda tidak ingin wajah? Faksi Ling Xiao selalu harus memiliki wajah, kan? Mengapa Anda harus membantu faksi Ling Xiao membuat wajah di luar, kan? Tapi tanpa berpikir, Lu Hawking menangguk dengan murah hati dan menakui, tampaknya tidak peduli dengan wajah sekte sama sekali. Itu benar, faksi Ling Xiao memperlakukan tamu seperti ini. Tidak yakin. Tidak ada gunanya untuk tidak mematuhi. Tidak tahu malu. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Wu Tianzheng menjadi gila. Bukankah ini adalah murid dari Ling Xiao Sek? Jelas tidak. Bagaimana bisa Ling Xiao Sekte memiliki murid seperti itu? Jika Anda tidak membelah faksi Ling Xiao di luar,
Anda ingin merusak reputasi faksi Ling Xiao? Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinurulcom254z8b. Apakah tuanmu tahu? Apakah Anda tahu yang bertanggung jawab? Apakah mereka akan menamparmu sampai mati? Zhang Zheng menatap Lu Shaoqing dengan ekspresi ketidakpedulian, wajahnya penuh ketidakpedulian. Dia tahu bahwa itu orang-orang seperti Lu Shaoqing tidak peduli dengan wajah. Dia hanya tidak berputar-putar, dan dia menunjukkan Lu Shaoqing tujuan datang kali ini, dan berkata, "Kakak senior Lu, Anda adalah adik junior brother Jian, dan saya pikir kekuatan Anda tidak akan jauh lebih lemah dari saudara senior Jian. Apakah kamu berani berkelahi dengan kami berdua?" Ekspresi Lu Shaoqing tetap tidak berubah, dan tatapannya jatuh pada keduanya. "Apa yang kalian berdua panggil?" "Zhang Zheng." "Wu Tianzheng." Nama belakang Zhang. Lu Shaoqing melirik Zhang Zheng beberapa kali lagi dan bertanya, "Siapa Zhang Chomlong?" Zhang Chomlong, murid utama Pavilion Guiyuan, kuat, dikatakan bahwa itu sudah dalam tahap akhir periode Jaidan, dan dia bisa menerobos kapan saja. Jian adalah perwakilan dari generasi muda dari faksi Ling Xiao. Zhang Chomlong adalah perwakilan dari generasi muda Pavidaya Pavilion. Berbicara tentang Zhang Chomlong, nada Zhang Zheng penuh dengan bangga. "Ini saudara laki-laki proku." Wu Tianzhun juga tampak bangga, dengan cahaya di wajahnya. "Saudara senior Zhang adalah kebanggaan Pavilion Guiyuan kami." Lu Shaoqing mendengus tanpa basa-basi, "Bukankah itu bawahan kakak saya dikalahkan jenderal?" Kata-kata Lu Shaoqing membuat Zhang Zheng dan Wu Tian sangat marah, sehingga mereka ingin muntah darah. Zhang Chomlong sangat kuat, tapi dia bukan lawan Jian. Dalam turnamen terbaru, ia juga kalah dari Jian dan peringkat kedua. Rekor sebelumnya adalah sama, dia belum pernah memenangkan Jian sekali, dan dia tidak bisa melakukannya dalam undian. Lu Shaoqing agak bisa menebak alasan mengapa Zhang Zheng datang kepadanya untuk berdiskusi. Dia ingin membantu saudaranya mendapatkan kembali wajah. Zhang Zheng tertegun sejenak, dan hatinya marah, dan dia terengah-engah dan berkata kepada Lu Shaoqing, "Jangan bicara omong kosong, apakah kamu berani bersaing denganku? Kehilangan, aku akan meninggalkannya." Lu Shaoqing menoleh dan menolak, "Saya tidak tertarik, mengapa? Apakah kamu takut?" Zhang Zheng mencibir. Lu Shaoqing berkata dengan tak terduga, "Aku memang takut." Semua orang tertegun. Bisakah kata-kata seperti ini diucapkan? "Kau adalah seorang Kasim, bukan?" Ini benar-benar bukan seorang pria. Lu Shaoqing melihat tatapan Zhang Zheng yang penuh dengan penghinaan, dan nada suaranya sangat menghina. "Aku takut aku secara tidak sengaja akan memukulimu sampai mati." Arogan, sombong. Zhang Zhengki, dia tidak terlalu mampu, tapi dia cukup gila. "Ayolah, kau bisa mencoba." Lu Shaoqing masih mengatakan kalimat itu, "Saya tidak tertarik." "Kau." Zhang Jin, yang telah menonton drama di samping untuk sementara waktu, merasa bahwa itu waktunya telah tiba, dan dia berdiri dan berpura-pura menjadi orang tua yang baik untuk membujuk Lu Gongzi. "Zhang Gongzi, lebih baik menghargai kedamaian. Pertempuran akan merusak kedamaian, dan siapapun yang kehilangan muka tidak tampan." "Guis, apakah kamu mengatakan itu?" Sekelompok orang di belakangnya mencemooh. "Apa yang kamu takutkan? Hanya melawan?" "Ya, jangan buang waktu." "Tidak bisa. Pertarungan belum." Sudah ada banyak orang yang menonton di luar, melihat ini dengan rasa ingin tahu. Tian Yufeng, junior brother Jian, dan murid-murid Pavilion Guiyuan sudah cukup untuk menyebabkan gosip dari banyak orang. Hal ini juga disengaja oleh Zhang Jin. Jika tidak segera setelah pintu ditutup, tidak ada yang bisa dilihat di luar. Lu Shaoqing melirik Zhang Jin dengan ringan. "Pria gemuk yang mati." Ini terdengar seperti desakan, tetapi sebenarnya melengkungkan api. Dan di luar kerumunan, seorang gadis muda berusia 20-an tidak bisa membantu, tetapi menurutkan alisnya. Wajah gadis itu yang adil, alis logo yang samar, dan sepasang mata indah menatap beberapa orang di ruangan itu.
Ekor kuda yang sederhana dan mampu menambahkan sedikit kepahlawanan. Tatapan garis yang menatap Zhan Jin tidak terlalu tampan. Di dalam ruangan, tatapan Lu Shaoqing jatuh pada Xie Chong. Murid puncak mana kamu? Apakah Anda membawa mereka ke sini untuk mempermalukan kemakmuran imperial surgawi saya?